مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin fasawfa yu'til mu'minin ajran 'azima. Al-ayah. Pemirsa Kermawangi rahimakumullah. Pertama, dengan kalimah alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kenikmatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Kedua, dengan kalimah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, semoga tetap tersanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Pemirsa Kermawangi rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi kisah tentang keistimewaan seorang pemuda yang beliau dijuluki dengan majhulun fi ahlil ardi wa ma'rufun fi ahdis sama. Seorang pemuda yang tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Beliau ialah Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang sederhana, yang hidup di daerah Yaman, daerah Qoron, yang beliau terkenal dengan keimanan dan baktinya yang luar biasa kepada ibunya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Khairut tabi'in Uwais Al-Qarni. Sebaik-baiknya tabi'in ialah Uwais Al-Qarni. Nabi Muhammad SAW dijuluki dengan istilah as-shadiqul masduq, seorang yang berkata benar dan dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Khairut tabi'in Uwais Al-Qarni. Sebaik-baiknya tabi'in ialah Uwais Al-Qarni. Tabi'in ialah generasi kedua setelah sahabat, yang dimana kedudukannya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sahabat menurut hadis ada 4 kriteria, yaitu yang pertama orang yang hidup pada zaman Nabi, yang kedua orang yang seiman dengan Nabi, yang ketiga adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, dan yang keempat adalah orang yang wafat dalam keadaan Islam. Ada seorang yang hidup pada zaman Nabi, beliau seiman dengan Nabi, beliau wafat dalam keadaan Islam, tapi beliau belum berjumpa dengan Nabi. Beliau ialah Uwais Al-Qarni. Maka dari itu Uwais termasuk dari golongan tabi'in. Beliau tidak dikatakan sahabat karena beliau tidak memenuhi kriteria dalam sahabat. Walaupun Uwais tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, namanya selalu disebut-sebut Nabi karena sosoknya yang istimewa. Sehingga Nabi Muhammad SAW menjuluki Uwais Khairut tabi'in Uwais Al-Qarni. Sebaik-baiknya tabi'in ialah Uwais Al-Qarni. Pemirsa Kermawangi rahimakumullah. Kalau kita renungkan dari barisan para tabi'in, ada Imam Hasan Al-Basri, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik bin Anas, ada Urwah bin Zubair, ada Ibnul Musayyib, yang dimana mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang masyhur pada zaman itu. Kenapa Uwais Al-Qarni? Apa beliau seorang ahli ibadah? Padahal kalau kita lihat dari barisan para tabi'in ada Ibnul Musayyib, yang dimana beliau terkenal dengan tidak pernah meninggalkan sholat jamaah di masjid selama 50 tahun tidak pernah terputus. Kenapa Uwais Al-Qarni? Apa beliau seorang yang ahli ilmu? Padahal kalau kita lihat dari barisan para tabi'in ada Imam Hasan Al-Basri, yang dimana beliau dikenal dengan kebijaksanaannya dan luas akan ilmunya.
Diriwayatkan dari beberapa kisah dari Uwais Al-Qarni, Nabi Muhammad SAW pernah berpesan, pernah berwasiat kepada kedua sahabatnya, yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, yang dimana isi pesannya yaitu, seandainya kalian bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Uwais Ibnul Amir dari Qoron. Beliau seorang pemuda yang sederhana, hidup dengan ibunya yang sedang sakit, dan beliau memiliki tanda putih di tangannya karena penyakitnya. Maka kalian mintalah doa kepada Uwais. Karena apa? Karena doanya Uwais makbulan. Karena doanya Uwais tidak pernah ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Kurmawangi rahimakumullah, kalau kita lihat dari hadis di atas, kalau kita lihat riwayat di atas, Nabi Muhammad SAW seakan-akan pernah bertemu dengan Uwais, seakan-akan mengenal Uwais. Beliau menyebutkan keturunannya, kabilahnya, ciri-cirinya, bahkan menyebutkan keistimewaannya. Apa keistimewaan Uwais? Ada dua keistimewaan Uwais, yaitu yang pertama, Uwais adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Uwais seorang yang sederhana, seorang yatim yang hidup bersama ibunya yang sedang sakit dan lumpuh, yang dimana-mana harus digendong sama Uwais. Uwais tidak pernah menolak permintaan ibunya. Uwais orang yang mengesampingkan hidupnya untuk ibunya. Cerita yang populer dari Uwais yaitu dia pernah menggendong ibunya dari Yaman, Madinah menuju ke Mekah untuk melaksanakan haji. Karena Uwais sangat luar biasa dalam berbakti kepada ibunya. Yang kedua yaitu Uwais adalah orang yang sangat-sangat zuhud. Orang yang memfokuskan diri dalam kehidupan akhirat. Beliau adalah orang yang sangat tertutup. Orang yang tidak suka dikenal orang lain. Orang yang tidak hubbul jah. Orang yang tidak suka ketenaran. Orang yang tersembunyi dalam amal ibadahnya. Beliau sangat sederhana. Kenapa? Karena beliau takut akan hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tersembunyi dalam amal ibadahnya. Karena apa? Karena beliau takut tercampur dengan ikhlasnya dalam beribadah. Karena dia ikhlas semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dua keistimewaan dari Uwais Al-Qarni, yaitu yang pertama birrul walidain, yang kedua yaitu tersembunyi dalam amal ibadah dan memfokuskan diri dalam kehidupan akhirat. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang himmanya mencari dunia, maka dunia akan lari darinya, akhirat akan lepas darinya, dan dia menjadi hina. Dan barang siapa yang himmanya mencari akhirat, maka Allah akan berikan akhirat untuknya dan dunia akan datang kepadanya. Pemirsa Kurmawangi rahimakumullah, demikian ulasan sedikit dari kisah keistimewaan Uwais Al-Qarni. Semoga menjadi inspirasi dan tauladan bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا